A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah, yakni untuk bisa belajar bahasa Arab masih dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Masih dalam kitab bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yakni di Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis, yakni pelajaran yang kelima. Yakni halaman 27 ya teman-teman. Halaman 27. Bagi teman-teman yang belum ada bukunya, bisa langsung di-download ya teman-teman. Banyak disediakan tuh di Google ya, atau mungkin beli bukunya yang asli, silakan. Ya, di pelajaran yang kelima ini temanya adalah tentang sebuah percakapan, yang mana dalam percakapan itu ada beberapa kalimat yang perlu kami jelaskan, yakni kalimat idhofah. Apa itu kalimat idhofah? Sebelum kita masuk di dalam percakapan Sa'id dan juga Yasir, maka kita akan coba jelaskan terlebih dahulu tentang kalimat idhofah. Kalimat idhofah. Ya. Kalimat idhofah itu apa teman-teman? Kalimat idhofah itu adalah kalimat yang menyandarkan suatu isim dengan isim yang lainnya. Maksudnya ada dua isim yang disandarkan dengan isim yang lainnya, sehingga dua isim tersebut menjadi satu makna. Harusnya dua isim tersebut atau dua kalimat tersebut itu maknanya beda, ada dua makna. Tetapi kalau sudah disandarkan, maka menjadi satu makna atau memiliki arti yang baru. Nah, susunannya kalimat idhofah itu adalah yang pertama mudhof. Jadi kalimat yang pertama disebut dengan mudhof dan kalimat yang kedua disebut dengan mudhof ilai. Dan mudhof itu syaratnya harus isim nakirah. Syaratnya harus isim nakirah. Sedangkan yang mudhof ilai, kalimat yang kedua ini boleh ma'rifat atau isim nakirah. Jadi yang kedua itu boleh ma'rifat atau isim nakirah. Contoh misalkan ada dua kalimat, kitabun dan Muhammadun. Ini memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau kitabun, ini maknanya sendiri adalah kitab. Sedangkan Muhammadun, maknanya adalah Muhammad. Nah ini bagaimana jika ada dua kalimat yang maknanya berbeda, akan digabungkan, maka akan memiliki satu makna jadinya. Sebagaimana yang satunya juga, ada maknanya qalamun dan juga al-mudarrisu. Yakni bolpen dan juga guru itu. Nah, nanti ketika digabung maka memiliki makna yang satu. Kalau ini maknanya masih dua. Ada bolpen dan juga guru itu. Nah, kita akan coba lihat. Ada idhofah dengan susunannya adalah nakirah dan ma'rifat. Karena tadi yang pertama adalah mudhof, ini susunannya adalah nakirah. Dan yang kedua ini adalah ma'rifah. Atau boleh juga nakirah. Nakirah atau nakirah ma'rifah. Ya, teman-teman yang belum paham tentang isim nakirah dan ma'rifah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 3, kalau tidak salah sudah kami jelaskan ya teman-teman, bisa dilihat di videonya, bisa dilihat kembali bagaimana penjelasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Yakni terkait dengan mubtada dan khobar. Maka yang kalimatnya tadi memiliki dua makna, kitabun dan Muhammadun, jika digabungkan menjadi satu atau menjadi kalimat idhofah, maka bunyinya menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ini kitabun menjadi kitabu, tidak bertanwin. Muhammadun yang harusnya dhomatain menjadi kasrotain. Ini satu makna. Kalau kitabu Muhammadin, jadi artinya adalah kitabnya Muhammad. Tapi kalau ini kitab siapa nggak tahu. Muhammad siapa? Nah, tapi kalau sudah Kitabu Muhammadin menjadi satu kalimat, menjadi satu makna, yakni kitabnya Muhammad. Yang kedua ada kalimat qalamun dan juga al-mudarrisu. Ini bolpen dan juga guru itu. Jika digabungkan, maka akan berbunyi qalamul mudarrisi.
Nah, bukan mudarrisu lagi dan bukan kolamun lagi. Bukan bunyinya kolamun al-mudarrisu, bukan. Tapi kolamul, jadi munya hilang ya, tanwinnya menjadi dhammah saja. Al-mudarrisi, harusnya mudarrisu, tetapi menjadi satu kalimat, yakni al-mudarrisi. Kolamul mudarrisi, bulpennya guru itu. Jadi ini artinya bulpennya guru itu. Sedangkan di sini kitabnya Muhammad. Ini kira-kira bisa difahami ya teman-teman. Jadi penjelasan yang pertama, kitabu ini berasal dari isim nakiroh, yakni kitabun. Nah ini berasal dari kitabun. Kemudian dhammah tanwinnya ini caranya ya teman-teman ya. Dhammah tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan dhammah saja. Tidak menggunakan dhammatain lagi. Kenapa? Karena diidofahkan kepada kata Muhammadin ini. Jadi karena diidofahkan maka menjadi kitabu saja. Jadi ini isim. Kok isim nggak bertanwin? Katanya ada isim kalau tidak pakai al harus tanwin. Ya, itu kalau sendirian. Nah ini kalau untuk pelajaran idofah, maka kitabu Muhammadin, ini kitabu adalah isim meskipun tidak bertanwin karena ini maknanya menjadi satu. Kitabu Muhammadin, gitu ya. Sedangkan untuk Muhammadin sendiri, itu berasal dari isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia adalah nama orang. Jadi nama orang itu termasuk isim alam, atau disebut dengan isim ma'rifah. Karena isim alam itu bagian daripada isim ma'rifah. Jadi Muhammadun itu kemudian, ya ini Muhammadun ya, dhammah tanwinnya ini dihilangkan, diganti dengan kasroh tanwin. Ini. Dhammah tain ini diganti dengan kasrotain. Dan wajib majrur. Majrur itu apa? Ya, majrur ini tandanya dengan kasrotain ini ya. Jadi wajib ya, wajib majrur. Jadi ini yang disebut dengan kolamu, ini namanya mudhof, al-mudarrisi sebagai mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih wajib majrur. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, kitabnya mudhof, Muhammadin sebagai mudhof ilai, dan Muhammadin harus majrur. Jadi inilah yang disebut dengan kalimat idhofah. Nah, selanjutnya kolamu ini enggak tetap teman-teman. Ini bisa berubah. Bisa kolama atau bisa kolami atau bisa kolamu. Sedangkan al-mudarrisi ini wajib majrur, tidak bisa mudarrisa, enggak bisa. Al-mudarrisa, al-mudarrisu nggak bisa. Wajib al-mudarrisi. Ini yang disebut dengan wajib majrur. Muhammadin pun demikian. Tidak boleh Muhammadan atau Muhammadun. Wajib Muhammadin. Tetapi kalau kitabu, ini dhammah ini bisa berubah. Bisa kitaba atau bisa kitabi. Bisa mujinya kitabi Muhammadin, kitaba Muhammadin, atau kitabu Muhammadin. Contoh. Ya, contohnya satu saja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Misalkan ada huruf jar sebelum kalimat idhofah tersebut ya. Maka susunan awalnya adalah qalamul mudarrisi. Yang kedua adalah kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Jika sebelumnya ada huruf jar ini, ya yang kita sudah pelajari adalah ila, min, ala, dan fi. Ila ke atau kepada atau hingga, min dari, ala atas atau di atas, fi di atau di dalam. Nah, ketika ada kalimat isim yang didahului oleh huruf jar, maka sesudahnya wajib majrur. Wajib majrur. Nah, ini kan tadi qalamul mudarrisi. Jika diawali dengan min ini huruf jar, ada minnya dulu, maka bukan min qalamul mudarrisi lagi, tapi min qalamil mudarrisi. Ini majrur karena ada huruf jar, sedangkan al-mudarrisi ini majrur karena disandarkan dengan kolami tadi. Karena ini ada kolami, ini namanya mudhof ilai. Fi kitabu Muhammadin, jika ada huruf jar, yakni fi, misalkan apa saja, ya huruf jar apa saja. Yang kita baru belajar karena baru 4 ini, misalkan ada fi. Di dalam kitabnya Muhammad. Kalau ini dari bolpennya guru itu. Jadi, fi kitabi Muhammadin, bukan fi kitabu lagi. Ya, ini bisa berubah-ubahnya di sini ya teman-teman. Jadi, fi kitabi
Muhammadin. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang kalimat idhofah. Nanti untuk bunyinya kalau misalkan fathah, nah nanti ada contohnya lagi kalau kita sudah ketemu kalimatnya ya teman-teman. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ke kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yakni percakapan antara dua orang, yakni yang pertama bernama Sa'id dan juga Yasir. Nah, ini sudah nggak ada harokatnya teman-teman, maka kita bisa membacanya ya. Ini apa kita kira-kira? Ya, ini ada akitabu, ini huruf istifham ya, pertanyaan. Akitabu Muhammadin, hadza ya Yasiru, hadza ya Yasiru. Nah, itu ulangi lagi. Akitabu Muhammadin, apakah kitabnya Muhammad? Hadza ini, ya Yasir, wahai Yasir. Nah, ini sebetulnya boleh dirubah juga nggak apa-apa teman-teman. Misalkan ahada kitabu Muhammadin ya Yasir, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir, itu juga boleh. Atau kita ngikutin dengan kalimat ini, akitabu Muhammadin hada, apakah kitabnya Muhammad ini ya Yasir wahai Yasir. Nah, qala Yasirun, dijawab oleh Yasir, la hada kitabu Hamidin, tidak, ini adalah kitabnya Hamid. Nah, kitabu Muhammadin ini yang disebut dengan kalimat idhofah. Ini juga kitabu Hamidin ini adalah kalimat idhofah. La, tidak, hada kitabu Hamidin, ini adalah kitabnya Hamid. Yang kedua, Sa'id berkata, qala Sa'idun, aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Ini juga kalimat idhofah ya teman-teman. Nah, ini nakirah, kemudian nama orang adalah isim ma'rifat. Tidak perlu pakai al lagi ya teman-teman. Jadi kemarin kita belajar isim ma'rifat itu pakai al, itu salah satunya. Nama orang juga termasuk isim ma'rifah. Maka dijawab oleh Yasir, qala Yasirun, huwa 'alal maktabi hunaka. Hunaka itu di sana. Ya. Dia yakni alal maktabi, di atas meja itu, atau di atas meja yang di sana, boleh. Jadi hunaka itu di sana. Kalau huna di sini. Ini bisa dicatat ya teman-teman, artinya karena ini baru, kalimat yang baru ya, bisa dicatat. Jadi kitabu Muhammadin ini karena satu kesatuan, maka bisa diganti dengan huwa. Jadi bukan huwa itu Muhammadnya, bukan. Jadi kitabnya Muhammad itu dengan isim domirnya adalah huwa. Jadi bukan Muhammad di atas meja yang ada di sana. Ya nanti nggak sopan teman-teman kalau Muhammadnya ada di atas meja. Jadi kitabnya Muhammad ada di atas meja yang di sana. Nah, aina daftaru Ammarin. Nah, daftaru Ammarin ini juga adalah kalimat idhofah. Di mana buku catatannya Ammar? Di mana buku catatannya Ammar? Maka qala Yasirun, dijawab oleh Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia, yakni buku catatannya Ammar itu ada di atas meja guru. Jadi, kenapa ini berubah? Bukan maktabul lagi. Ini adalah kalimat idhofah karena ada huruf jar yang tadi kita jelaskan ya teman-teman. Karena ada huruf jar maka harus majrur nih menjadi maktabi. Jadi enggak maktabu lagi. Jadi dia yakni buku catatannya Ammar. Jadi huwa juga bukan Ammar ya teman-teman, tapi huwa itu adalah buku catatannya Ammar. Jadi buku catatannya Ammar itu karena Sa'id tadi berkata menanyakan sesuatu. Aina daftaru Ammarin, di mana buku catatannya Ammar? Maka qala Yasirun, maka dijawab oleh Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Buku catatannya Ammar itu atau dia ada di atas ala maktabi, ada di atas meja al-mudarrisi, mejanya guru. Jadi ini satu kesatuan, mejanya guru atau meja guru. Qala Sa'idun, Sa'idun bertanya lagi, qala muman hada ya Aliyu, bolpen siapa ini ya Ali. Nah, ini juga sebagai mudhaf ilaihnya man ini, karena jadi kolamu ini diidhofahkan kepada man ini.
Jadi ini mudhof, mannya ini dianggap sebagai mudhof ilaih. Jadi enggak qalamun man bukan, tapi qalamu man. Bolpen siapa ini ya Ali? Qalamu man hada ya Aliyu. Bolpen siapa ini ya Ali? Ya. Qala Aliyun. Dijawab oleh Ali. Hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah bolpennya guru itu. Jadi qalamul mudarrisi sebagai kalimat idhofah. Nanti kita juga akan belajar untuk kalimat yang ada awalannya dengan kalimat munada ini ya. Jadi nggak boleh ya Aliyun, nggak boleh ya Aliyu. Jadi nggak boleh ditanwin. Nanti ada pelajarannya ya teman-teman. Jadi qala Aliyun baru dijawab oleh Ali, hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah bolpennya guru itu. Qala Sa'idun, Sa'id berkata, aina haqibatul mudarrisi. Ini haqibah ya, ini adalah tas ya. Di mana tasnya guru itu? Nah, ini haqibatu itu adalah tas. Tasnya siapa? Al mudarrisi. Ini kalimat idhofah yang terdiri dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Di mana kalau kemarin kita adalah mubtada dan khobar, itu yang disebut dengan jumlah ismiyah diawali dengan isim ma'rifah dan juga yang kedua adalah nakiranya sebagai khobar. Nah, sini dibalik teman-teman, cuman nggak pakai tanwin, tanwinnya dibuang. Tapi di sini juga tidak domah ya atau domatain, tapi harus kasroh ya. Di mana tasnya guru itu? Qala Aliyun, maka Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Hiya, dia, yakni tasnya guru itu ada di bawah meja. Ada di bawah meja. Jadi tahta itu di bawah ya teman-teman. Sementara kalau kita taunya tahta itu dalam kenyataan itu tahta itu adalah orang yang ada di atas, memiliki tahta, memiliki kekuasaan. Ternyata bahasa Arab itu terbalik ya teman-teman, tahta itu ternyata di bawah. Karena memang di akhirat nanti orang yang memiliki tahta itu banyak yang di bawah kalau tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah. Jadi, tas guru itu ada di bawah meja. Ini di bawah meja ya tasnya ya teman-teman. Nah, itu untuk percakapan yang pertama. Nah, sekarang tamarin ya teman-teman. Apa yang sudah kita dalam percakapan tersebut, maka di sini disuruh untuk menjawabnya. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ya, ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah dari pertanyaan berikut ini ya. Jawablah pertanyaan dari berikut ini. Apa yang sudah kita baca tadi, percakapan tadi, maka di sini ada pertanyaannya ya teman-teman. Nanti pertanyaan ini boleh dijawab sesuai dengan percakapan yang di atas atau bebas juga nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita paham tentang susunannya, tarkibnya ya. Aina kitabu Muhammadin. Ini bacanya ya. Aina kitabu Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad? Nah, ditanya ya. Maka boleh dijawab dengan sesuai tadi. Huwa alal maktabi hunaka. Ya, huwa alal maktabi hunaka. Ini tadi di atas ya teman-teman ya. Nah, ini sambil dihafal biar banyak mufradat yang bisa untuk diingat-ingat ya. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Maka dijawab huwa alal maktabi hunaka. Dia, yakni kitabnya Muhammad, ada di atas meja yang ada di sana atau di atas meja itu. Yang kedua, aina kitabu Ammarin. Di mana kitabnya Ammar? Ya, di mana kitabnya Ammar? Kalau misalkan dijawab kitabu Ammarin, misalkan, ya boleh juga. Tetapi kita singkat dengan isim dhamir saja. Jadi kita Mu'ammarin, maka kita singkat dengan isim dhamir saja dengan huwa. Ya, dengan huwa. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ya, huwa alal maktabil mudarrisi. Jadi kitabnya Ammar itu, dia itu alal maktabil mudarrisi, ada di atas mejanya guru. Di mana kitabnya Ammar? Maka dijawab dengan atau huwa alal maktabil mudarrisi. Dia ada di atas mejanya guru itu. Yang ketiga, aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi,
di mana tasnya guru itu? Maka dijawab dengan hiya tahtal maktabi. Ya, dia ada di bawah meja itu. Dia ada di bawah meja itu. Kenapa yang sini menggunakan hiya, sedangkan yang di atas tadi kita jawab kitabu Muhammadin, kita jawab dengan huwa, dan kitabu Muhammadin juga kita jawab dengan huwa, karena hakibati ini adalah hakibatul mudarrisi, ada tak marbuto, ini adalah ciri daripada isim yang berjenis muannas, ya. Isim yang berjenis muannas. Jadi isim yang berjenis muannas itu salah satu cirinya adalah dengan ditandai dengan tak marbuto, ya teman-teman. Tapi bukannya wanita, bukan. Tapi muannas itu sebagai, dan bukan gender, sebagai tanda saja. Jadi kalau ada isim, ya, ada isim yang mana isim tersebut ada tak marbutonya, maka dia digolongkan sebagai muannas. Itu jika ada tandanya tak marbuto. Tapi kalau namanya laki-laki ada tak marbutonya, dia tetap mudzakkar, ya teman-teman, bukan muannas. Misalkan Usamatu, ya, Usamatu itu adalah nama laki-laki. Usamah, maka Usama ini bukan isim yang muannas tapi mudzakkar karena nama laki-laki. Nah, kira-kira seperti itu, ya teman-teman. Maka menggunakan hiya. Jadi aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru itu? Maka dijawab dengan haqibatul mudarrisi, ini kalimat idhofah bisa diganti dengan hiya. Hiya tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja itu. Yaitu untuk halaman yang ke-27, ya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke halaman 28. Masuk ke halaman 28 ya teman-teman. Untuk tamarin yang kedua, Hazif al-kalimat tal-ula ila tsaniyati. Hazif al-kalimat tal-ula ila tsaniyati. Gabungkan atau sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Ya, sandarkan atau gabungkan kata yang pertama. Ini kata yang pertama, ya teman-teman. Kemudian gabungkan dengan atau sandarkan dengan kata yang kedua. Ini kata yang kedua. Tadi seperti tadi ada dua kata ini, ya. Ini nanti digabungkan agar bisa menjadi kalimat idhofah. Ada kitabun dan Muhammadun. Maka agar bisa menjadi kalimat idhofah, maka berbunyi dengan kitabu Muhammadin tadi, ya. Kitabnya Muhammad. Kalau di sini sebuah kitab dan Muhammad. Jika digabungkan maka menjadi kitabu Muhammadin. Nah, kemudian di sini ada maktabun dan al-mudarrisu. Maktabun meja, al-mudarrisu guru itu. Jika digabungkan dua isim ini disandarkan, ya, dengan satu, ini yang kedua, ini kalimat yang kedua, maka berbunyi maktabul mudarrisi. Ini menjadi majrur. Ini juga majrur, ya teman-teman. Ini tanwin karena sini memang tidak ada alnya dan tidak boleh pakai al juga. Sedangkan di sini adalah kata benda, ya, kata benda al-mudarrisi. Jelas nggak boleh al-mudarrisin, ya. Jadi maktabul mudarrisi, meja guru itu. Menjadi satu arti ini, menjadi satu arti yang baru. Kalau di sini meja, sebuah meja, dan ini guru itu. Nah, sementara di sini artinya adalah meja guru itu. Udah beda makna, ya teman-temannya. Nah, ini PR, ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini kira-kira ada dua kalimat, qalamun sama hamidun. Jika digabung maka bunyinya seperti apa, ya teman-teman. Nah, ini dilatih di rumah. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas, ya teman-teman. Yakni halaman berapa ini? Halaman 28. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami semuanya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, ya teman-teman semuanya. Untuk bisa mendukung channel kami, silakan di like, comment, and share seluas-luasnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel kami ini, silakan yang ingin berdonasi, silakan, ya teman-teman, sudah kita cantumkan rekening yang ada di kolom deskripsi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.